Oke, kita mulai ya kuliah kita. Ini saya sambil join via laptop. Saya biasanya agak lama, jadi saya join via HP duluan. Oke, baik. Hari ini kita adalah mata kuliah sains ya. Kemudian hari ini adalah jadwalnya adalah presentasi kelompok ya, untuk kelompok 2. Dari kelompok sudah siap kan tentunya ya? Oke. Apakah sudah dikumpulkan di film 2? Saya belum ngecek soalnya di film 2. Untuk makalah sama PowerPoint-nya sudah dikumpulin? Kelompok 2? Halo? Kelompok 2 siapa nih leadernya? Halo, halo? Ya, Kok saya tidak kelompok dengar? 2 belum diupload kayaknya Pak. Tapi kemarin dipersiapkan untuk presentasi. Oke, nggak apa-apa. Nanti di-upload saja, perwakilan saja nanti apa namanya, salah satu di-upload ya. Salah satu meng-upload gitu ya. Oke. Ya, Kemudian leadernya siapa? Mbak Dwi? bukan Pak, Oh, bukan. Pak Tio. Oke. Oh, Pak Tio. Oke. Kemudian karena sudah kelompok 2, kemarin kelompok 1 untuk moderator dari kelompok lainnya atau dari kelompok itu sendiri? Dari Dari kelompok dari sendiri kelompok Pak. Kelompok itu sendiri. sendiri, Pak. Oke, dari kelompok itu sendiri, boleh silakan. Kalau begitu silakan mengatur diri sendiri ya. Jadi dari kelompok 2 siapa moderator, presenternya dan sebagainya. Karena ada 3 topik yang akan dibahas ya. Jadi teori dari King, kemudian Roy sama Jim Watson ya. Ya, Nah, apakah dari kelompok menyiapkan satu file PowerPoint gitu, kemudian dibagi menjadi 3 presenter atau semuanya dipresentasikan oleh 1 orang? Satu satu orang. orang Pak. Oke, 1 orang. Oke. Apa kalau begitu? Oke, silakan kalau begitu dari kelompok 2 langsung bisa memimpin jalannya diskusi. Pak Ismail, Bu Herda. Yang lain apakah sudah masuk semua itu Mbak Ella? Masih kurang kayaknya ya? Masih 16, masih ada satu siapa ya yang belum? Satu kan Belum ya? Oh bukan iya kan dari ini gabung. Iya. kelas A. Nah, mungkin di grup di chat dulu Iya, yang iya. belum. Siap. Mungkin yang ini apa namanya yang bertanggung jawab untuk file ya di-upload saya biar tahu bentuknya makalahnya seperti apa, jadi segera di-upload di VLM ya. Jadi biar saya bisa sambil melihat makalahnya. Kak Mita, makalahnya? Iya, Pak. Sekalian sama PowerPoint aja Mbak, sekalian dua-duanya dikirim aja. Iya, dua-duanya, PowerPoint Oke, sama siap. ini. Oke, siap. Kita tunggu lengkap atau bagaimana Pak? Masih 2/3. Masih kurang 10 orangan. Iya, ditunggu nggak apa-apa. Selamat datang Mas Yoga. Welcome home. Welcome back home. Ya, no, terima kasih banyak. Nah, sudah boleh pegang HP berarti sekarang ya. Iya, Pak, alhamdulillah. Halo. Bapak izin saya bisa off kamera, Pak. Saya dari tadi terkick berapa kali dari Zoom jadi jaringan Iya, nggak tidak. apa-apa, Bu. Nggak Mohon apa-apa, maaf. ya. Iya, Iya, nggak apa-apa. 21, 22. Ini kelas A kan ya? Ini Pak kelas apa? Oke.
25 21. Mohon izin Pak, PowerPoint sama makalahnya udah saya upload Pak di VLM. Ya, saya lagi proses download. Ya. Ini yang jadi satu kelompok dengan Mbak Christian itu ya? Ya, betul. Oke. Sudah terupload sih tanggal 4 kemarin. Apa kita mulai Pak? Mungkin ada beberapa teman yang memang ada masalah jaringan, jadi udah masuk keluar lagi sepertinya. Ya, dimulai aja Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan semuanya yang kami hormati Bapak Nus Suryanto sebagai pengampu dosen mata kuliah sains, dan teman-teman yang berbahagia semuanya, semoga tetap sehat selalu. Pada hari ini kita akan mengikuti presentasi dari rekan-rekan dari kelompok 2 yang berjudul tentang penerapan teori dan model keperawatan Imogen King, Sister Calista Roy, dan Jean Watson. Jadi ada 3 teori yang akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, nanti di dalam prosesnya ini ada susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua presentasi, yang ketiga diskusi, yang keempat mungkin ada masukan saran dari Bapak pengampu mata kuliah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk barokahnya acara pada hari ini, kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2 untuk materi tentang penerapan teori model keperawatan King, Calista Roy, dan Jean Watson yang akan disampaikan oleh Mbak Herda, atau mungkin bisa disebut juga Mbak Kristiani atau Mbak Christine. Jadi nanti waktu dan sempat kami persilahkan, kurang lebih karena ada 3 teori mungkin waktunya agak lebih, sekitar 30 menit nanti untuk penyampaian materinya. Waktu dan layar kami persilahkan untuk Mbak Herda. Silakan. Baik, terima kasih Pak Setiono. Izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah Mbak. Tinggal di slide saja.
Ya, baik. Selamat siang. Mohon izin saya mewakili kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami untuk makalah dengan judul penerapan teori dan model keperawatan terpilih Imogen King, Sister Calista Roy, dan Jane Watson. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai latar belakang, kelompok kami melihat beberapa pendapat. Yang pertama dari Ahmad tahun 2016 yang mengatakan bahwa dengan adanya teori keperawatan dapat membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain. Kemudian pendapat kedua dari Kosir tahun 2016 yang menilai bahwa teori keperawatan ini menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena dalam keperawatan. Kemudian pendapat yang ketiga oleh Risna dan Irwan tahun 2021 mengungkapkan bahwa dengan mengaplikasikan teori keperawatan, perawat dapat meningkatkan dan memahami pengetahuan keperawatannya sebagai dasar dalam memberikan praktek keperawatan, sehingga memberikan arah bagi perawat dalam proses penyelesaian masalah keperawatan. Dari uraian di atas, kelompok melihat bahwa ternyata teori keperawatan ini selain sebagai identitas dari bidang keperawatan, juga dapat memberikan manfaat berupa arahan dalam pelaksanaan praktek keperawatan. Sehingga kelompok coba menguraikan 3 teori dan model dari 3 tokoh keperawatan, yakni Imogen King, Calista Roy, dan Jane Watson. Untuk tujuan pembuatan makalah ini yaitu memahami dan mengaplikasikan teori dan model keperawatan Imogen King, Sister Calista Roy, dan Jane Watson. Sedangkan untuk manfaat dari pembuatan makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang teori dan model keperawatan Imogen King, Calista Roy, dan Jane Watson, kemudian memberikan informasi tambahan kepada tenaga keperawatan, kemudian yang terakhir adalah menambah bahan referensi bagi tenaga keperawatan, sehingga bisa diaplikasikan dalam pelayanan kesehatan. Untuk yang pertama, teori dan model Imogen King dengan teorinya teori pencapaian tujuan, di mana latar belakang dari teori ini adalah King melihat landasan filosofi dari teori King ini adalah model sistem dari von Bertalanffy, di mana dari ilmu keutuhan yang dijelaskan dari model von Bertalanffy ini, menurut King memberi dia harapan bahwa kompleksitas keperawatan dapat dipelajari sebagai keseluruhan yang terorganisir. Teori pencapaian tujuan sendiri ini merupakan teori kedua yang dibuat oleh King. Teori pertamanya itu adalah teori keperawatan yang dibuat pada tahun 1971 sebagai hasil dari mensintesis keperawatan dan disiplin keperawatan. Sedangkan teori pencapaian tujuan ini ditulis King pada tahun 1980. Oke, berikutnya adalah teori keperawatan yang dibuat oleh King ini memadukan 3 sistem interaksi yang mengacu pada pencapaian tujuan. 3 sistem interaksi ini adalah sistem personal, kemudian sistem interpersonal, dan sistem sosial. Sistem personal ini yang dinilai adalah individu, di mana dapat melakukan interaksi dan mampu menyerap suatu informasi dari lingkungan. Yang dimaksud individu adalah seseorang yang merupakan bagian dari anggota masyarakat yang mampu berpikir rasional, mampu memiliki rasa, kemudian mampu berinteraksi, mampu mengontrol diri, dan seterusnya. Sedangkan sistem interpersonal sendiri merupakan interaksi yang dilakukan oleh 2 orang dalam satu grup. Dalam hal ini adalah perawat dan klien atau pasien. Sedangkan untuk sistem sosial, dari sistem sosial ini menyediakan pengetahuan yang lebih bagi perawat dengan tujuan agar perawat ini dapat berperan dalam skup lingkungan yang lebih luas. Contohnya dalam memiliki wewenang atau kekuatan yang lebih dalam pengambilan keputusan atau memahami konsep organisasinya sendiri. Berikutnya adalah asumsi utama dari teori pencapaian tujuan.
di mana terdiri dari 3, yaitu yang pertama individu, seperti yang dijelaskan di awal bahwa individu ini dinilai sebagai makhluk sosial yang memiliki rasional, yang mampu bereaksi dan mengendalikan, memiliki tujuan, mampu berorientasi pada tindakan, dan mampu berorientasi pada waktu dan perilaku. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua adalah interaksi perawat dan klien, yaitu persepsi perawat dan klien ini mempengaruhi proses interaksi, di mana individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan, kesehatan, dan layanan masyarakat. Sehingga ini dilihat bahwa klien ternyata juga mempunyai hak untuk menerima atau menolak suatu perawatan. Dari hal ini bisa menyebabkan adanya kemungkinan bahwa tujuan dari tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat, dan tujuan dari penerima pelayanan kesehatan, dalam hal ini pasien, bisa tidak sejalan. Kemudian yang ketiga adalah keperawatan, di mana tujuan dari keperawatan itu adalah membantu individu, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai, memelihara, dan memulihkan kesehatan. Namun jika hal itu tidak bisa tercapai, setidaknya perawat mampu membantu individu meninggal dalam cara yang bermartabat. Selanjutnya adalah konsep utama paradigma keperawatan menurut King. Di sini ada 9, yaitu keperawatan sebagai suatu proses aksi, reaksi, dan interaksi antara perawat dan klien dalam upaya untuk berbagi informasi, berbagi tujuan, serta mencari cara untuk mencapai tujuan, yaitu peningkatan kesehatan pasien. Kemudian kesehatan sendiri merupakan penyesuaian terus-menerus terhadap stresor untuk mencapai potensial maksimal dari kehidupan sehari-hari. Individu dari tadi sudah dijelaskan. Kemudian lingkungan adalah latar belakang interaksi manusia, baik itu eksternal maupun internal dari individu itu sendiri. Kemudian persepsi merupakan proses transaksi manusia dengan lingkungan. Komunikasi merupakan pemberian informasi dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan interaksi adalah proses persepsi dan komunikasi antara orang dan lingkungan. Kemudian transaksi sendiri merupakan perilaku manusia yang diarahkan pada tujuan. Dan terakhir adalah stres sebagai suatu keadaan dinamis, di mana manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai keseimbangan sehingga terjadi pengaturan dan pengendalian stres. Baik, ini bagian hubungan antara konsep-konsep yang ada pada teori pencapaian tujuan dari King itu sendiri. Jadi ternyata teori pencapaian tujuan dari King ini mencakup banyak hubungan yang kompleks. Jadi hubungan-hubungan antara konsep-konsep teori ini bisa dilihat pada bagian di mana aksi itu dinilai sebagai proses awal hubungan dari dua individu, yakni dalam hal ini adalah perawat dan klien. Kemudian akibat adanya aksi ini dapat menimbulkan tindakan sebagai respon dari individu yang disebut sebagai reaksi. Jadi reaksi ini merupakan respon atau respon berupa tindakan akibat adanya aksi. Kemudian berikutnya adalah dari reaksi sebagai bentuk kerjasama antara dua individu ini adalah perawat dan klien yang ditimbulkan dari hasil komunikasi menyebabkan adanya interaksi. Selanjutnya, bila dari interaksi ini terjadi kesepakatan antara individu, baik perawat dan klien tentang rencana asuhan keperawatan, ini akan menimbulkan adanya transaksi. Nah, bila transaksi ini terjadi antara perawat dan klien, maka dapat menyebabkan tujuan akan tercapai ini terkait dengan teori dari King sendiri, yaitu pencapaian tujuan. Jadi apabila transaksi terjadi, maka tujuan dari perawat dan klien itu akan terjadi. Selanjutnya, dari tujuan yang tercapai, itu akan memberikan feedback, baik itu kepada perawat maupun kepada pasien atau klien.
feedback bagi pasien itu bisa berupa kepuasan pasien, sedangkan feedback bagi perawat itu dapat berupa keefektifan asuhan keperawatan yang tercapai. Berikutnya adalah teori model dari Sister Calista Roy dengan model adaptasi keperawatan. Di mana latar belakang teorinya yaitu model ini model adaptasi Roy ini dikembangkan pada tahun 1964 dan didasari dari teori adaptasi Helson yang mengatakan bahwa respon adaptif adalah fungsi yang muncul ketika stimulus dan level adaptif. Kemudian selain dari teori adaptasi Helson, Roy juga mengadaptasi dari nilai humanisme dalam model konseptual yang berasal dari konsep Maslow. Menurut Roy, humanisme dalam keperawatan adalah keyakinan terhadap kemampuan coping manusia dapat meningkatkan derajat kesehatan. Oke, berikutnya ini adalah skema teori model adaptasi Roy, di mana menurut Roy itu respon atau perilaku adaptasi seseorang itu bergantung dari stimulus yang masuk dan kemampuan seseorang untuk beradaptasi. Nah, kemampuan seseorang untuk beradaptasi ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu input, kontrol proses, dalam hal ini sebagai mekanisme coping, serta outputnya. Untuk input sendiri, Roy menilai bahwa input ini berupa stimulus. Jadi stimulus ini dibagi lagi menurut Roy ada stimulus vokal, stimulus kontekstual, dan stimulus residual. Stimulus vokal ini berupa stimulus yang langsung berhadapan dengan pasien dan segera memberikan efek sendiri bagi pasien. Contohnya yaitu suatu kejadian infeksi. Kemudian yang kedua adalah stimulus kontekstual, yaitu stimulus yang berasal dari internal atau eksternal pasien yang dapat diobservasi dan diukur. Contohnya kasus anemia pada pasien. Jadi berasal dari pasien dan indikatornya bisa dilihat, diukur atau diobservasi. Kemudian yang ketiga adalah stimulus residual, yaitu stimulus yang sukar diukur dan diobservasi. Dalam hal ini contohnya adalah kepercayaan pasien, sikap pasien, atau sifat pasien. Kemudian untuk kontrol proses sendiri atau sebagai mekanisme copingnya ini, Roy membagi menjadi 2, yaitu subsistem regulator, yaitu proses coping atau mekanisme coping yang berasal dari sistem tubuh pasien. Jadi ini melibatkan contohnya sistem saraf, kemudian proses kimia dalam tubuh, serta sistem endokrin. Kemudian yang kedua adalah sistem kognator, yaitu melibatkan mode fisiologis, mode konsep diri, mode fungsi peran, dan mode interdependen. Untuk mode fungsi fisiologi sendiri, Roy ini dia melihat kebutuhan manusia itu berdasarkan 5, yaitu oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, serta proteksi perlindungan. Kemudian untuk mode konsep diri ini akan berkaitan atau berhubungan dengan psikososial dan spiritual pasien. Kemudian untuk mode fungsi peran, ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat memerankan dirinya di masyarakat sesuai dengan kedudukannya, baik itu perannya sebagai peran primer, peran sekunder, maupun peran tersier. Sedangkan untuk mode interdependen sendiri adalah berfokus pada interaksi untuk menerima, kemudian memberikan dan menerima kasih sayang, kemudian perhatian, serta sikap saling menghargai. Nah, untuk outputnya sendiri, Roy menilai bahwa suatu output itu harus berupa perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, Roy ini membagi 2 dari hasil atau output dari satu sistem model adaptasinya, yaitu respon adaptif atau efektif dan respon maladaptif atau respon inefektif. Nah, diharapkan apabila seseorang itu
mampu menghasilkan dari sistem adaptasinya, hasilnya adalah respon adaptif atau efektif, itu dapat meningkatkan integritas diri seseorang dalam meningkatkan atau mencapai tujuannya, yaitu untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan reproduksi. Untuk respon inefektif atau maladaptif, itu dalam model adaptasi Roy ini tidak diperhitungkan, karena menurut Roy ini, respon yang maladaptif ini tidak memberikan efek lanjutan dari sistemnya dia. Jadi yang dilihat adalah sistem adaptif atau efektif, karena itu akan memberikan feedback atau umpan balik lagi pada stimulus atau sistem adaptasi yang ada. Ini penjelasannya. Input, proses kontrol, dan output. Kemudian konsep utama paradigma keperawatan menurut Roy itu ada 4, yaitu manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan. Di mana Roy ini memandang manusia itu sebagai holistik adaptif yang merupakan perpaduan antara konsep sistem konsep sistem atau apa ya, itu yang memandang manusia itu sebagai makhluk holistik dan konsep adaptasi. Di sini dilihat bahwa output dari sistem adaptasi dari manusia itu sendiri adalah respon adaptif atau efektif dan respon inefektif atau respon maladaptif. Kemudian lingkungan sendiri, Roy melihat sebagai semua kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu dan kelompok. Kemudian sehat, yaitu suatu kemampuan integritas individu untuk ditujukan dengan kemampuan untuk mempertahankan diri, tumbuh, reproduksi, hingga pada akhirnya kemampuan untuk berkuasa atau dominan dalam kesehatannya. Kemudian untuk keperawatan sendiri, Roy melihat bahwa tujuan untuk meningkatkan respon adaptif individu, kemudian menurunkan respon inefektif individu, dalam hal ini pasien, dengan harapan dengan adanya respon adaptif individu ini dapat meningkatkan kualitas hidup. Namun apabila kualitas hidup ini tidak tercapai, perawat dapat mengantarkan pasien untuk kematian yang lebih bermartabat. Berikutnya adalah teori model Jane Watson dengan teori peduli antar manusia. Di mana latar belakang teori ini adalah dasar dari teori ini adalah filosofi dan ilmu caring. Di mana Watson sendiri menilai bahwa fokus utama dalam satu asuhan keperawatan yaitu karatif faktor. Jadi karatif faktor ini merupakan kombinasi dari humanistik perspektif dan ilmu pengetahuan ilmiah. Sehingga Jane Watson ini dia lebih mengutamakan peningkatan kesehatan dengan pencegahan penyakit, bukan pada pengobatan penyakit. Ini merupakan cabang kebutuhan menurut Watson, bahwa teori dari Watson sendiri melihat bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia yang saling berkaitan, di mana dia membagi 4 kebutuhan itu, yakni kebutuhan biofisik, berupa contohnya kebutuhan makan, cairan, eliminasi, dan ventilasi, kemudian kebutuhan psikofisik, berupa kebutuhan aktivitas dan istirahat, kebutuhan seksualitas, dan seterusnya, kemudian kebutuhan psikososial, berupa kebutuhan berprestasi, kebutuhan berorganisasi, dan intrapersonal dan interpersonal, berupa kebutuhan aktualisasi diri. Ini merupakan asumsi Watson berdasarkan Science of Caring, di mana menurut Watson bahwa asuhan keperawatan ini dapat dilakukan dan dipraktekkan secara interpersonal. Kemudian Watson sendiri melihat bahwa asuhan keperawatan itu disusun dari karatif faktor. Tadi sudah dijelaskan bahwa karatif faktor itu merupakan kombinasi dari humanistik perspektif dan pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah asuhan keperawatan efektif ini
yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Respon dari asuhan keperawatan ini melihat apa yang terjadi di masa depan pada seseorang. Jadi asuhan keperawatan itu menurut Watson itu dia tidak melihat menurutnya tidak hanya mempertimbangkan dampaknya pada pasien saat itu saja. Namun asuhan keperawatan itu harus melihat dan mempertimbangkan dampak asuhan itu kepada pasien di masa yang akan datang. Kemudian lingkungan asuhan keperawatan ini dapat memberikan kesempatan kepada pasien untuk memilih tindakan yang terbaik untuk dirinya. Kemudian yang keenam adalah asuhan keperawatan ini lebih bersifat hygienic atau menyehatkan daripada pengobatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakang dari teori Jane Watson sendiri bahwa dia lebih memfokuskan pada peningkatan kesehatan dengan pencegahan penyakit, bukan pada pengobatan penyakit. Kemudian yang ketujuh yaitu praktek caring merupakan pusat keperawatan. Nah ini dia kreatif faktor dari menurut Jane Watson yang sebagai penyusun asuhan keperawatan, di mana yang pertama adalah membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik, yaitu pengembangan sikap humanis dengan proses pengalaman dan pembelajaran. Kemudian menanamkan keyakinan dan harapan, kemudian mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain, membina hubungan untuk memberikan bantuan serta kepercayaan, kemudian meningkatkan dan menerima ekspresi baik perasaan positif maupun negatif. Kemudian menggunakan metode pemecahan masalah yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh yaitu meningkatkan proses belajar mengajar interpersonal. Ini berkaitan bahwa dasarnya itu yaitu ilmu pengetahuan secara ilmiah, sehingga dari faktor karakter sendiri dia terlihat bahwa dia lebih memperlihatkan tentang perspektif humanistik dan pengetahuan. Kemudian yang kedelapan adalah menyediakan lingkungan yang dapat mendukung dan lindungi memperbaiki mental, sosial, kultural, dan spiritual, kemudian membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan mengembangkan faktor kekuatan eksistensial dan fenomenologis. Ini merupakan konsep utama paradigma keperawatan menurut Watson, bahwa yang pertama, keperawatan itu sebagai penerapan art dan human science. Kembali lagi berdasarkan ilmu dan humanistik perspektif, sehingga diharapkan Watson ini harapkan akan terjadi kemandirian dari pasien. Jadi ada self-knowledge, self-control, self-care, serta self-healing. Kemudian klien sendiri adalah individu, baik individu maupun kelompok yang mengalami ketidakharmonisan, baik itu pikiran, jiwa, dan raga. Sedangkan kesehatan itu merupakan keharmonisan dalam pikiran, jiwa, raga, antara diri dengan orang lain dan lingkungan. Kemudian sedangkan lingkungan sendiri menurut Watson adalah tempat interaksi transpersonal caring yang terjadi antara klien dan perawat. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan, di mana kelompok untuk aplikasi kasus teori Imogen King, kelompok mengambil penerapan terapi mindfulness untuk pasien skizofrenia di rumah sakit jiwa, di mana berdasarkan terapi ini terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama yaitu mindfulness, yaitu proses menggali masalah di mana pasien skizofrenia diharapkan mampu rileks dan fokus pada kesadaran tentang situasi dan kondisi yang dialami. Ini terkait dengan model Imogen King sendiri, bahwa langkah pertama ini sudah ada proses aksi atau proses awal dari hubungan perawat dengan pasien skizofrenia. Kemudian langkah kedua yaitu body scan, yaitu pasien skizofrenia dilatih untuk mengidentifikasi keluhan fisik untuk diatasi secara holistik, baik itu fisik dan jiwa.
di mana pada langkah kedua ini sudah terjadi respon berupa reaksi bahwa ada tindak lanjut dari proses pertemuan antara perawat dengan pasien skizofrenia. Kemudian untuk di langkah ketiga dan langkah keempat sendiri, yaitu kenyamanan dan penerimaan, ini merupakan di mana langkah kenyamanan ini pasien skizofrenia ini sudah dilatih atau diberikan tindakan untuk merasakan kenyamanan dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Kemudian di langkah keempat itu juga pasien skizofrenia juga sudah diberikan tindakan atau dilatih untuk merasakan permasalahan yang dihadapi. Di mana ini merupakan dari konsep emerging thinking ini adalah konsep proses transaksi, karena sudah ada kesepakatan tujuan asuhan perawatan antara pasien dan perawat dan pasien skizofrenia, sehingga ada transaksi berupa pelatihan untuk merasakan kenyamanan dan pelatihan kepada pasien skizofrenia untuk merasakan permasalahan yang ada dalam dirinya. Sehingga diharapkan dari transaksi yang ada, tujuan dari terapi mindfulness ini tercapai, yaitu pasien skizofrenia ini mampu mengendalikan amarahnya dengan cara memaafkan. Kemudian untuk teori model King ini sendiri, kelebihannya yaitu teori ini tidak pelit, memiliki banyak konsep, beberapa asumsi, banyak pernyataan, dan banyak hubungan pada sejumlah tingkat. Kemudian untuk kekurangan sendiri, teori ini sangat umum dan masih universal, kemudian banyak rentang dan teori praktek yang terlibat. Berikutnya adalah aplikasi untuk Callista Roy dengan kasus Tuan K usia 50 tahun dirawat dengan keluhan luka di kaki kanan yang timbul sejak 7 hari yang lalu. Tuan K mengeluh kaki kanan terasa nyeri, mengeluarkan bau busuk, dan terdapat nanah. Tuan K malu dengan keadaannya. Saat ini ia juga mengeluh sering BAK, bahkan pada malam hari pun sering mengalami BAK, frekuensinya 5 kali. Dan ia mengatakan sudah 1 tahun ini mengalami impoten. Tuan K mengatakan menderita penyakit diabetes mellitus 10 tahun yang lalu. Dari status terlihat bahwa pasien sudah menderita diabetes mellitus 10 tahun yang lalu, sudah terdiagnosis diabetes mellitus 10 tahun yang lalu. Kemudian Tuan K sudah mendapatkan pengobatan obat hipoglikemik oral, terapi, namun Tuan K ini kadang-kadang suka lupa dan suka lupa untuk mengkonsumsi obatnya dan menyalahkan kelupaannya itu pada istrinya. Kemudian dari hasil pemeriksaan vital sign sendiri, tekanan darah 160/100 mm raksa, frekuensi respirasi 20 kali per menit, kemudian frekuensi nadi 96 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius, kemudian dapat juga data sekunder, data subjektif dari istri Tuan K mengatakan bahwa akhir-akhir ini Tuan K sering marah-marah, tidak patuh terhadap diet DM-nya, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium untuk kadar gula darah puasanya 385 mg, untuk 2 jam postprandialnya 450 mg per dm. Sehingga dari kasus ini, kelompok mencoba melihat dari model adaptasi yang dipunyai oleh Callista Roy, bahwa yang pertama dari pengkajian dengan mode fisiologi, di mana indikatornya tadi dilihat dari oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, dan proteksi perlindungan. Dari kasus ini bahwa dari indikator oksigenasi didapatkan data bahwa frekuensi respirasi Tuan K itu 20 kali per menit. Sedangkan untuk indikator nutrisi sendiri didapat data subjektif dari istri Tuan K bahwa Tuan K ini tidak patuh dalam diet diabetes mellitusnya. Untuk eliminasi sendiri, dari kasus ini dilihat bahwa Tuan K ini sering mengalami BAK pada malam hari dengan frekuensi BAK bisa sampai 5 kali. Kemudian untuk indikator aktivitas dan istirahat, dari kasus ini dilihat bahwa Tuan K ini
tidak mampu berjalan karena ada keluhan kaki terasa sakit, kemudian juga terjadi gangguan istirahat karena data subjektif dari Tuan K mengatakan bahwa dia sering terbangun pada malam hari. Kemudian untuk indikator proteksi dan perlindungan, dilihat bahwa ada gangguan pada indikator ini, dilihat dari data bahwa terdapat luka di kaki kanan Tuan K yang timbul sejak 7 hari yang lalu. Kemudian sudah ada rasa nyeri pada kaki itu, kemudian mengeluarkan bau busuk serta nanah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi infeksi pada Tuan K. Kemudian berdasarkan mode konsep diri sendiri, di mana dilihat konsep diri tadi kan yang dilihat adalah psikososial dan spiritual dari pasien. Nah, dari data ini dilihat bahwa psiko Tuan K ini bahwa adanya kecemasan dari perubahan fisik yang terjadi pada Tuan K. Kemudian sedangkan untuk personal self-nya sendiri, kemungkinan akan ada terjadinya harga diri yang terganggu karena adanya beban finansial serta proses hospitalisasi. Untuk mode fungsi peran sendiri, ini dilihat bahwa ada data Tuan K ini mengatakan sudah 1 tahun ini mengalami penurunan fungsi seksualitas. Dalam hal ini impoten. Jadi dalam hal ini dilihat dari mode fungsi peran, Tuan K ini sudah mengalami gangguan peran primer, yaitu fungsi atau perannya sebagai seorang suami. Kemudian yang berikutnya adalah mode interdependensi, bahwa terkait dengan perhatian, kasih sayang, serta cinta kasih antara Tuan K dan istrinya, di mana Tuan K ini dari data istri Tuan K ini, Tuan K ini sering menyalahkan istrinya, sering marah-marah pada istrinya, terkait dia lupa minum obat yang disalahkan istrinya, terkait dia tidak patuh diet yang disalahkan istrinya. Itu masuk dalam mode interdependensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tuan K ini sudah mengalami gangguan pada mode interdependensi. Kemudian kalau dilihat dari stimulus, indikator stimulus vokal itu, bahwa stimulus vokal tadi kan yang langsung berdampak pada pasien, yang langsung memberikan efek pada pasien. Ini dilihat dari data terdapat luka pada daerah kanan, kaki kanan, kemudian ada pus, ada bau menyebar dengan peningkatan suhu, sehingga dapat dipastikan bahwa ada dampak dari pasien berupa infeksi dari kaki pasien. Kemudian stimulus kontekstual tadi, bahwa stimulus yang berasal dari diri pasien yang dapat diukur dan diobservasi. Ini dilihat dari data peningkatan hasil gula darah pasien, kemudian diagnosa pasien yang diagnosa Tuan K yang sudah terdiagnosis 10 tahun, serta data vital sign yang ada pada contoh kasus. Kemudian sedangkan untuk stimulus residual, yaitu stimulus yang tidak dapat diobservasi atau diukur. Contohnya sikap, perilaku, dan pengetahuan. Nah, bukan pengetahuan, sifat dan perilaku. Jadi di sini dilihat bahwa Tuan K ini mempunyai sifat yang lupa minum obat, kemudian mempunyai sifat yang akhir-akhir ini sering marah kepada istrinya. Mbak Kristi, waktunya 5 menit. Ya, sambil diklik slide-nya. Baik, ini pengkajiannya, susunan asuhan keperawatan, yaitu pengkajian, mode fisiologi, konsep diri interdependensi, kemudian ada stimulus vokal, stimulus kontekstual, dan stimulus residual. Sehingga dari pengkajian yang dibuat, kelompok menilai adanya munculnya diagnosa keperawatan dari
mode fisiologi, yaitu berupa dengan diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan penurunan regulasi hormonal sekunder dari penyakitnya. Kemudian dari mode fisiologi juga ada muncul diagnosa keperawatan dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan regulasi hormonal sekunder dari penyakit Luanka. Sedangkan untuk mode konsep diri sendiri, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan luka infeksi. Kemudian untuk mode role function sendiri, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu gangguan fungsi peran yang berhubungan dengan penurunan fungsi seksual. Sedangkan untuk mode interdependensi, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu resiko terjadinya gangguan peran, resiko terjadinya gangguan peran keluarga berhubungan dengan perubahan gambar diri. Sedangkan intervensi keperawatan sendiri akan disusun dengan tujuan untuk meningkatkan adaptasi berupa perilaku yang dapat diobservasi, perubahan perilaku, dan waktu pencapaian tujuan. Jadi diharapkan intervensinya ini terjadi perubahan perilaku dari Tuanka yang bisa lebih rutin untuk mengkonsumsi obat, kemudian lebih lebih teliti atau lebih teliti dalam melihat diet DM-nya. Kemudian implementasinya yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi dengan mengubah stimulasi atau meningkatkan proses adaptasi. Untuk evaluasinya berfokus pada penilaian keefektifan intervensi keperawatan dalam hubungannya dengan perilaku. Diharapkan dari Tuanka ini muncul output dengan respon adaptif atau efektif. Modelnya. Kemudian dari teori Modero sendiri, kelebihannya yaitu perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dapat mengetahui dan lebih memahami individu tentang hal-hal yang menyebabkan stres pada individu, proses mekanisme coping, dan efektor sebagai upaya individu untuk mengatasi stres. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu hanya berfokus pada proses adaptasi pasien, di mana pemecahan masalahnya itu menggunakan proses keperawatan dan tidak menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku cara merawat pada pasien. Berikutnya adalah aplikasi kasus dari Jack Watson dengan kasus Nyonya S 45 tahun, pendidikan tamat SMP, pekerjaan buruh cuci, pakaian, dilarikan ke rumah sakit oleh tetangganya karena pasien lemah, sesak nafas, batuk, berdahak. Nyonya S ini tampak kurus, kulit kering, badan lemah, muka pucat. Nyonya S tinggal sendiri dan tidak punya keluarga. Nyonya S mengatakan bahwa malu dengan kehidupannya. Dari data dapat dilihat vital sign dan hasil laboratorium. Hasil radiologi ronsen toraks dengan kesan menunjukkan adanya infiltrate dan terdiagnosa medis di paru. Dari kasus yang dilihat, dari pengkajiannya, kelompok melihat bahwa untuk tadi kan Jane Watson ini membagi kebutuhan manusia itu ada 4, yaitu kebutuhan biofisik, kebutuhan psikofisik, kebutuhan psikososial, dan kebutuhan interpersonal. Nah, menurut kelompok dari kasus ini kebutuhan biofisik Nyonya S ini terganggu. Dapat dilihat dari adanya data berat badan pasien serta frekuensi respirasi dan kesan dari hasil pemeriksaan fototoraks, foto paru pasien. Jadi dilihat adanya gangguan pemenuhan nutrisi dan oksigenasi. Kemudian untuk kebutuhan psikososial sendiri juga terjadi gangguan, dilihat dari data bahwa Nyonya S ini merasa tidak percaya diri, kemudian malu dengan kondisi hidupnya. Sedangkan untuk kebutuhan psikososial dan kebutuhan intrapersonal sendiri, menurut kelompok tidak ada terjadi gangguan. Untuk diagnosa keperawatan, berdasarkan kebutuhan psikososial yang terganggu, diagnosa yang keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas, kemudian defisit nutrisi, dan pola nafas tidak efektif. Kemudian untuk kebutuhan psikofisik sendiri, diagnosa keperawatan yang muncul yaitu gangguan konsep diri. Untuk intervensinya sendiri,
berdasarkan dari teori Jane Watson, di mana dia lebih menitik beratkan pada karatif faktor, sehingga intervensinya itu lebih mengarah pada karatif faktor. Implementasinya juga mengarah ke karatif faktor. Di sini dilihat bahwa perawat memberikan keyakinan dan harapan kepada Nyonya S tentang penyakit ibu paru ini humanistik perspektif. Kemudian perawat membuat hubungan saling percaya untuk membantu pasien mengatasi penyakit ibu parunya, ini humanistik perspektif. Kemudian perawat memberikan edukasi mengenai TB parunya, ini berdasarkan pengetahuan ilmiah. Kemudian pasien diyakinkan perawat untuk selalu diberikan dukungan dan mampu dapat mengekspresikan perasaannya baik positif maupun negatif. Ini merupakan humanistik perspektif. Kemudian pasien dibantu untuk menggunakan cara kreatif untuk menggunakan dirinya sebagai bagian dari proses caring. Ini perawat menggunakan pengetahuan ilmiah sehingga dapat memandirikan pasien. Kemudian perawat memberikan pemikiran secara logis dan benar mengenai penyakitnya. Ini pendekatan dengan pengetahuan ilmiah. Kemudian pasien diikuti selalu pengobatan medisnya, khususnya keteraturan minum obat TB. Kemudian evaluasinya sendiri mengevaluasi pencapaian tujuan. Untuk model Watson, kelebihannya yaitu meliputi kebutuhan biofisik, psikososial, dan kebutuhan interpersonal dan intrapersonal. Perawat dalam membentuk aktivitas perawatan didasarkan pada 10 faktor karatif. Jadi, menurut teori Watson ini, dia sudah tetapkan bahwa asuhan keperawatan itu berdasarkan 10 faktor karatif yang mengacu pada kolaborasi dari humanistik perspektif dan pengetahuan ilmiah. Kemudian, sedangkan kekurangannya sendiri yaitu teori Watson ini lebih banyak menitik beratkan pada kebutuhan psikososial. Dia lebih untuk kebutuhan fisik sendiri kurang diperhatikan. Kemudian teori caring yang menggambarkan kebutuhan psikososial sendiri berdasarkan pada disiplin ilmu sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan aplikasi teori tersebut dalam praktik perawatan. Kemudian lebih menekankan pada manusia dan keperawatan. Sedangkan pada teori Watson sendiri ini dia kurang memfokuskan pada lingkungan, berbeda dengan teori Nightingale bahwa padahal manusia sendiri itu bagian atau hospes dari lingkungan. Kemudian teori Jane Watson sendiri merupakan salah satu metateori yang karakteristiknya masih sulit diaplikasikan sehingga harus diintegrasikan dengan teori asuhan keperawatan yang lain. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori Eugene King dengan teori pencapaian tujuannya ini memiliki teori yang memiliki banyak konsep, asumsi dan hubungan. Konsep-konsepnya itu sudah dijabarkan dalam konsep keperawatan, kesehatan, individu, lingkungan, persepsi, komunikasi, interaksi, dan stres. Sedangkan dari Kalistaroy sendiri dengan model adaptasinya itu melihat bahwa sebagai sistem model yang esensial dalam keperawatan yang menitik beratkan pada bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan persoalan kesehatan yang dihadapinya. Untuk Jane Watson sendiri dengan teori peduli akan manusia dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan dan praktek keperawatan ini dapat memberikan kontribusi untuk pelestarian kemanusiaan. Teori Watson lebih mengutamakan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit daripada pengobatan penyakit. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Christine atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mohon maaf untuk rekan-rekan tadi ada kelolosan sedikit waktunya karena tinggal sedikit. Jadi kalau kita putus nanti katanya Pak Sur tidak tuntas gitu ya. Harus benar-benar dituntaskan, makanya kita kasih lebih sedikit. Baik, kita masuk ke sesi yang berikutnya karena penyampaian sudah selesai dari 3 teori tadi dan Mbak Christine. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Jadi kami persilakan kepada teman-teman yang mungkin ada
pertanyaan atau mungkin saran atau mungkin mau diskusi, kami persilahkan karena memang teori-teori yang disampaikan ini kan masih apa namanya ya, luas gitu ya. Mungkin ada teman-teman memberikan. Silakan raise hand atau mungkin langsung. Oh, sudah ada yang raise hand. Baik, kita persilahkan dulu untuk Mbak Regula untuk apa namanya menyampaikan, mungkin ada pertanyaan atau saran. Terima kasih. Kami persilahkan Mbak Sandra. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Setiono. Di sini saya ingin bertanya tentang teori Imogenecking, di mana di situ mengulas tentang sistem personal interaksi perawat dan pasien. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana tanggapan kelompok terhadap situasi saat ini melihat perawat kadang perilakunya kurang baik terhadap pasien, bahkan sampai jutek ya, gitu kan. Terus, mungkin memang tidak semua perawat yang melakukan itu, tetapi ada individu-individu tertentu, gitu kan. Dan bagaimana planning kelompok merubah image tersebut untuk ke depan. Ini kan juga berhubungan dengan teori Jane Watson tentang teori peduli antar manusia yang caring ya. Jadi bisa bertautan. Itu saja Pak, makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Sandra. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Baik, kita buka untuk yang pertanyaan kedua. Ada Mas Dwi Yono, silakan Mas Dwi. Kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sor ingin bertanya pada kelompok 2. Saya ingin Mas Dwi, suaranya putus-putus. ya, diskusi, minta tanggapannya dari kelompok 2 terkait teorinya Watson. Tadi di slide dijelaskan bertanya tentang teori Watson. Bahkan yang di Science Cup itu hanya melihat pada apa yang terjadi pada saat ini dan juga untuk apa yang terjadi di masa depan. Dan juga tujuan dari teori Watson ini kan untuk prioritasnya itu kan untuk meningkatkan kesehatan pasien, bukan mengobati, seperti itu kalau tidak salah yang saya tangkap tadi. Jadi kalau menurut apa yang saya tangkap, berarti untuk teori Watson ini semacam tujuannya untuk promosi kesehatan ya, seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan kesehatan pasien, tidak memberikan pengobatan. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari contoh yang tadi, kasus yang dipaparkan itu kan untuk latar belakang atau riwayat penyakit pasien sebelumnya atau gaya hidup atau kebiasaan pola hidup pasien sebelumnya itu berarti tidak jadi concern dari teori ini. Terus menurut pendapat dari kelompok 2, bagaimana itu untuk menyingkapi pasien atau riwayat kesehatan pasien sebelumnya itu? Untuk meningkatkan kesehatan pasien itu kan tidak hanya melihat apa yang terjadi saat ini saja. Menurut saya ya, riwayat kesehatan sebelumnya atau pola kebiasaan hidup sebelumnya pasien itu juga harus jadi perhatian juga kalau memang untuk tujuan kita itu untuk meningkatkan kesehatan si pasien itu. Mungkin itu dulu, kalau nanti belum jelas. Baik, terima kasih Mas Dwi atas pertanyaannya. Pertanyaan juga ada 2. Bagaimana teman-teman, masih mau dilanjut untuk pertanyaannya ketiga? Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung atau mungkin memberikan saran masukan, kami persilakan. Pak Tio izin bertanya. Oh ya, dari Mbak Ayu Purnamasari dari Madura. Iya, Pak, saya mau bertanya, menurut kelompok ini apa saja yang mungkin menjadi hambatan terkait yang dapat mempengaruhi perawat dalam melakukan atau mengaplikasikan teori Roy, model adaptasi Roy ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Ayu tentang adaptasi Roy.
Baik, kita tutup dulu untuk sesi pertanyaan yang pertama. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman untuk mengklarifikasi atau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Ada Mbak Sandra, Mas Dwi, dan Mbak Ayu. Baik, teman-teman silahkan mau yang dari pertanyaan 1, 2, 3 boleh dibolak-balik juga boleh. Nah, mungkin salah satu teman-teman akan menyampaikan tanggapan. Nah, kami persilahkan. Tes. Aduh, nggak kelihatan. Monggo untuk teman-teman yang di kelompok 2 untuk memberikan tanggapan dari 3 pertanyaan tadi. Boleh pertanyaannya mana dulu? Silakan untuk diklarifikasi. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Sandra mengenai bagaimana tanggapan kelompok mengenai kondisi saat ini yang dikatakan bahwa hubungan perawat dengan pasien itu kurang harmonis karena beberapa oknum gitu ya, kita bilang oknum yang menyampaikan bahwa perawat itu identik dengan jutek gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, bagaimana planningnya kita untuk mengatasi image yang ada di masyarakat seperti itu. Itu yang pertama dari Mbak Sandra. Kemudian yang kedua dari Mas Dwi, pertanyaannya tentang teorinya Watson, apakah ini berhubungan dengan promosi kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana dengan kondisi-kondisi pasien riwayat penyakit dahulunya, gitu ya. Kalau kita mengatakan sebagai perawat melihat pasien itu sebagai suatu kesejahteraannya yang dilihat atau promosinya yang dilihat, bagaimana dengan masa lalunya gitu ya. Ya bisa jadi mungkin pasiennya ketemunya saat ini dan kita nggak tahu, baru tahunya setelah kita kaji, mungkin seperti itu juga. Itu untuk pertanyaannya dari Mas Dwi, kurang lebihnya yang saya tangkap seperti itu. Kemudian dari Mbak Ayu, apa saja hambatan-hambatan dalam proses aplikasi teorinya Roy? Silakan untuk salah satu rekan-rekan untuk menyampaikan tanggapan. Ada Mbak Nuraini, ada Mbak Mita, ada Pak Mail, ada Mbak Dwi Cahyaning, ada Bu Eko Sari, ada Mbak Hartining, ada Mas Lukman, dan ada juga Bu Christine. Monggo, ini pertanyaannya sudah ditulis sama Mbak Aini. Izin Pak Setiono. Oke, kami persilakan Pak Ismail langsung ke yang keberapa atau semuanya? Yang pertama saja Pak. Yang pertama, silakan. Izin berpendapat Pak Moderator. Jadi di sini tadi yang ditanyakan sama Kakak Sandra itu mengenai bagaimana tanggapan kelompok yang saat ini perawat mungkin di image-nya di masyarakat itu masih kurang bagus atau banyak perawat yang dikatakan jutek. Ya, jadi di sini sebenarnya itu hanya oknum saja mungkin. Sehingga di sini digeneralisir, jadi profesi perawat itu menjadi jutek. Nah, bagaimana kita sekarang memandang seperti ini? Jadi kalau di sini saya berpendapat kalau dari teori misalnya dari King ini, Imogen King ini, bahwa di sini perawat itu nanti akan selalu berinteraksi dengan klien. Sehingga di sini bagaimana caranya nanti perawat itu di dalam berinteraksi itu harus bersikap baik, harus memandang klien itu secara holistik. Ya, yang pertama mungkin sebelum sebelum dia lulus, perawat ini dari pendidikan dulu kita sudah mengajarkan bagaimana beretika, bagaimana bersikap. Nah, kemudian nanti kalau misalnya dia sudah bekerja, itu misalnya ada yang jutek, ada yang ini. Ya bisa dilanjut Pak ya? Lanjut saja. Ya.
Kalau misalnya di tatanan pelayanan masih seperti itu, nanti itu bisa apa namanya, peran di sini nanti itu peran dari komite keperawatan, ada tim etiknya juga nanti di sana ada bidang etikanya yang akan menegur seperti itu. Akan tetapi mungkin di sini kami dari kelompok kalau lebih apa namanya menekankan, kalau misalnya kita di pelayanan sebagai seorang perawat, kita harus memandang pasien itu secara holistik. Kemudian kita harus punya sikap juga memandang pasien itu, bila pasien itu adalah keluarga kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita. Kalau kita memperlakukan seperti yang dibilang tadi secara jutek, itu bagaimana perasaan kita? Nah, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita misalnya bersikap yang kurang baik atau bersikap jutek kepada pasien, kita kembalikan lagi kepada diri kita. Seperti itu mungkin Pak Tio, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail atas klarifikasi maupun tanggapannya mengenai pertanyaan dari Mbak Chandra. Oke, kami persilakan, mungkin ada yang mau menambahkan untuk Mbak Chandra atau mungkin kita feedback dulu ke Mbak Sandra. Bagaimana Mbak Sandra tentang yang klarifikasi dari Pak Ismail dari kelompok? Ya, ini mungkin bukan hanya Pak Ismail yang mungkin mengutarakan seperti itu hanya oknum-oknum gitu kan. Nah, di sini yang saya pertanyakan itu bagaimana cara mengatasi oknum ini tersebut gitu kan. Nah, apalagi kita ini kan calon-calon S2, di mana nanti mungkin ya teman-teman posisi-posisinya nanti akan lebih di atas gitu kan. Nah, kalau sudah posisinya di atas, apakah sanksi yang maksudnya akan diberikan pada oknum tersebut jika memang masih terjadi seperti itu gitu, Mas? Gitu Pak Mail. Ya, mungkin. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mbak Sandra. Oke, iya Pak. Jadi pertanyaannya bertambah ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita karena kurang puas Pak gitu kan. Pak Dio. Ada yang Mbak Christine? Yeah. Yang mungkin mau menanggapi tambahan dari Kak Sandra. Oh siap. Gimana sih tindakan yang harus dilakukan untuk perilaku jutek dari perawat itu sendiri? Sebenarnya tindakan yang dilakukan itu sudah diusahakan saat ini. Dengan yang pertama itu di mana sejak dini calon-calon perawat, khususnya mahasiswa-mahasiswa keperawatan ini, sejak dini sudah diperkenalkan atau dipaparkan tentang materi tentang kode etik keperawatan. Diharapkan dengan semakin dininya dipaparkan, perawat ini dipaparkan tentang kode etik keperawatan, itu dapat menjadi landasan perawat itu sendiri dalam melakukan pelayanan keperawatan. Kemudian untuk di lingkungan rumah sakit atau pada skup yang lebih luas, sebenarnya bisa dilakukan dengan seminar-seminar serta lokakarya, penataran pelatihan khusus yang membahas tentang aspek etik keperawatan, di mana ini berkaitan dengan peraturan dan disiplin organisasi profesi sendiri. Jadi ini ada terlibat dari organisasi profesi keperawatan, di mana organisasi keperawatan sendiri sudah jelas bahwa dia memaparkan tentang kode etik keperawatan sebagai identitas perawat. Selanjutnya tinggal organisasi profesi ini sendiri yang lebih menyebarluaskan informasi tentang kode etik keperawatan, sehingga calon-calon perawat atau bahkan perawat-perawat yang sudah berada atau bekerja di rumah sakit ini akan lebih sering terpapar tentang kode etik keperawatan itu sendiri. Jadi mereka diingatkan, sebenarnya gimana sih harusnya seorang perawat itu berperilaku, bagaimana seorang perawat itu harus berkode etik dengan pasiennya. Kemudian sebenarnya perlu ada, sudah ada juga dari lembaga-lembaga lain, contohnya tentang ethical clearance dari penelitian. Jadi itu sudah memapar secara tidak langsung, perawat itu sudah dipaparkan tentang kode etiknya. Sekarang tinggal perawat itu sendiri bagaimana dia menyikapi dari teori kode etik yang sudah dia dapatkan. Sebenarnya untuk kasus perawat yang jutek ini banyak pihak yang terlibat. Selain dari individu perawat itu sendiri, juga diperlukan dari paparan baik itu organisasi profesi, kemudian pendidikan sebagai dalam hal ini calon-calon perawat serta yang lainnya.
Mungkin itu. Ya. Silakan Terima untuk kasih. yang lain bisa Ya, sudah. menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Christine tanggapannya. Baik, kita lanjutkan untuk yang Pak Tio, ya. menambahkan sedikit Pak Tio, menambahkan sedikit. Untuk yang pertanyaan yang mana? Yang masih nomor 1 tadi? Iya, iya, kata Mbak Sandra ini ada tambahan tadi pertanyaannya. Mungkin Pak Ismail tunggu sebentar. Nanti waktunya tidak cukup kalau kita satu pertanyaan diselesaikan sampai habis. Biar clear Pak moderator, biar clear. Nah ya, kita kasih waktu 2 menit kalau begitu. Silakan. Semenit saja ya. Ya, terima kasih Pak Teo. Ya, tadi sudah ditambahkan juga sama Bu Herda. Jadi di sini tadi ada pertanyaan baru, seandainya misalnya ada perawat jutek atau etikanya kurang baik di tatanan pelayanan, bagaimana itu harus bertindak. Jadi di sini di rumah sakit itu ada komite keperawatan. Komite keperawatan itu merupakan wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi itu mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan atau keperawatan. Di sini melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin. Ada di sini subkomite etika dan disiplin. Jika ada perawat misalnya yang etikanya kurang baik, itu nanti di sini subkomite etika dan disiplin di sini nanti akan memanggil perawat tersebut dan akan melakukan pembinaan. Kalau misalnya dibina sudah tidak bisa, baru dibinasakan. Terima kasih Pak Tio. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Demikian mungkin tambahan untuk pertanyaan yang Ya, saya sudah puas. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga dari Mas sama Mbak Ayu. Dan ini juga di chat room ada pertanyaan dari Mbak Dania. Monggo silahkan rekan-rekan untuk memberikan tanggapan dari kelompok 2. Silahkan di unmute langsung kalau misalkan. Ya, mohon izin Pak Tio. Oke, mohon izin saya di sini akan menjawab pertanyaannya Ibu Ayu ya tentang bagaimana apa saja yang mempengaruhi perawat atau hambatannya dalam melakukan teori sesuai dengan teorinya Roy. Jadi kita kembali lagi pada model adaptasi keperawatan dari Kalista Roy bahwa di situ adalah kita mengacu pada adaptasi dalam keperawatan di mana di Roy ini kita lebih menekankan ke humanisme, yaitu keyakinan kemampuan coping manusia dalam meningkatkan kondisinya saat itu. Nah, hambatannya apa saja? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari kita dalam melakukan pelayanan keperawatan, hambatannya gini, teori Kalista Roy, dia adalah teori adaptasi, berarti harus membiasakan seseorang untuk melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. Nah, mengubah prinsip atau mengubah mindset seseorang itu sangat sulit. Mungkin itu hambatannya begitu. Nah, kita sebagai perawat bagaimana caranya kita mengatasi itu semua begitu. Nah, cara kita melakukan edukasi, meng-KIE kepada pasien bagaimana apa yang akan terjadi ketika tidak patuh gitu. Seperti tadi yang sudah dicontohkan pada kasus bahwa pasien tersebut tidak patuh dalam minum obat. Berarti yang harus kita lakukan di situ kita menyampaikan apabila pasien tersebut tidak patuh dalam minum obat, maka yang akan terjadi gula darahnya bisa tinggi dan kemungkinan bisa juga terjadi penyakit-penyakit penyerta yang lainnya. Begitu mungkin bagaimana Bu Ayu? Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Aini atas jawabannya. Puas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Aini dan Mbak Ayu atas tanggapan dan juga feedbacknya. Kami persilahkan, masih ada satu lagi, masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Mas Duyono tadi tentang teorinya Watson itu ya. Kalau di situ dikatakan lebih mengutamakan promosi kesehatan ya. Nah, bagaimana dengan kalau pasiennya ketemu dengan riwayat yang sudah bermacam-macam itu ya? Bagaimana dengan promosinya? Apakah belum mendapatkan promosi atau mungkin belum terjamah promosi gitu ya? Atau mungkin kedepannya setelah kita tahu akan diberikan promosi seperti apa? Kami persilakan, masih ada rekan-rekan yang
Lain yang siap, Mbak Elok atau Bu Eko atau Bu Tini? Pak Tio. Oh iya, izin Mas menjawab. Lukman. Mas Lukman, kami persilakan. Dari Pak Dwi, saya Yeah. coba menjawab dari pertanyaan tanggapan terkait teori Watson di masa lalu yang mempengaruhi kondisi pasien saat ini. Khususnya di saat pandemi ini kan setiap rumah sakit atau di ruangan semua punya prokes dan punya SOP masing-masing. Setiap menjalankan semua harus ada tata dan aturannya di ruangannya itu tersendiri. Untuk teori ini kan cuma aplikasi saja, nanti entah di ruangan diaplikasikan boleh apa untuk ruangan dan rumah sakit itu tersendiri. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Mungkin saya bisa menambahkan dari apa yang diutarakan oleh Mas Luman, Pak Tio. Mohon maaf, ini dari Pak Dwi, itu membahas tentang teori Watson yang terkait seperti yang dicontohkan pada sebuah kasus yang di dalam makalah tersebut, bahwa dalam teori Watson memang diungkapkan tentang intinya di situ adalah sebuah promosi kesehatan, tapi kita lihat balik lagi ke paradigma dalam teorinya Watson itu bahwa menerangkan ada sebuah sign tentang transpersonal kita untuk caring. Di situ artinya berarti fungsi perawat yang fungsinya juga sebagai caring dalam asuhan keperawatan, yaitu diaplikasikan di dalam promosi kesehatan. Yang di dalam sebuah kasus itu bahwa kita gambarkan itu ada sebuah kasus TB yang sudah lama dan dia menderita yang berulang. Kemudian di pembahasan itu sudah dibahas untuk promosi kesehatan yang bisa kita contohkan yaitu sebuah edukasi. Sebuah edukasi yang diberikan pada pasien tersebut bahwasannya dalam menghadapi penyakit yang dideritanya itu bukan hanya dari sebuah obat yang harusnya itu menyembuhkan, jadi untuk perawatan di rumah atau dari segi biofisik psikososialnya seperti itu kita arahkan untuk penyemangat, istilahnya seperti itu. Mungkin yang bisa saya gambarkan seperti itu. Seperti halnya kita kalau pada saat pasien, contohnya kalau kita dapatkan di sebuah kasus di rumah sakit, yang mana itu pasien TB yang saat kita pasien itu dilakukan discharge planning, yang di situ kita memberikan juga diantaranya yaitu promosi kesehatan. Yang mana di situ kita tidak menjelaskan sebuah pengobatan juga, jadi kita juga menjelaskan intinya di situ bagaimana kita menumbuhkan caring ke pasien untuk selanjutnya bahwa perawatan dia saat di rumah untuk pencegahan supaya tidak kambuh lagi dan tidak berulang, sehingga pengobatan yang dijalani itu bisa optimal seperti itu. Terus untuk yang latar belakang tadi sepertinya sudah sepertinya sudah tercakup dalam ungkapan seperti tadi ya. Mungkin itu dari saya, mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Terima kasih Pak Tio. Aku saya kembalikan. Demikian untuk tanggapan dari pertanyaannya Mas Dwi. Bagaimana Mas Dwi? Kita feedback dulu, Mas Dwi. Kayaknya gangguan sinyal katanya. Oh iya. Oke, ya, terima kasih. Untuk pertanyaan saya yang pertama, mungkin saya setuju bahwasanya untuk teori Watson ini kan fokusnya itu seperti
kita meningkatkan derajat kesehatan pasien. Jadi kan diibaratkan itu sebagai tindakan promosi kesehatan seperti itu. Saya setuju dengan jawabannya Bu Hartini tadi karena dia dari PKRS ya Bu ya, cocok. Ya. Terus yang kedua untuk pertanyaan saya itu untuk latar belakang pasien atau riwayat penyakit dahulu atau riwayat kesehatan pasien sebelumnya yang dia itu bikin dia itu jadi kondisi saat ini. Kayak tadi pasiennya kan TB, terus dia kan punya riwayat background kemarin itu kehidupannya seperti apa, mungkin pola kebiasaannya dia itu seperti apa yang kurang bagus untuk kesehatan dia sampai dia itu sekarang jadi pasien TB seperti itu kan dari teori Watson kan berarti tidak jadi fokus nih kayak gitu, karena di teori Watson kan cuman fokusnya pada kondisi saat ini dan apa yang terjadi besok atau masa depan seperti itu. Pertanyaan saya, tanggapan dari kelompok 2 ini bagaimana menyikapi latar belakang pasien itu gitu loh, maksudnya apakah jenengan bisa nih melupakan atau nggak usah aja dibahas atau nggak usah dianggap nih ke latar belakangnya riwayat penyakitnya pasien itu sebelumnya, karena kita kan cuman fokusnya di apa yang terjadi saat ini kan untuk meningkatkan derajatnya masa depannya besok seperti itu, atau jenengan bisa ini dikombinasikan atau di combine dengan teori keperawatan yang lain untuk membantu mengatasi atau mengintervensi pasien Anda seperti itu. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dwi. Luar biasa. Jadi sebenarnya masa lalunya pasien ini sebenarnya mau dijadikan apa gitu ya? Apakah dilupakan atau mungkin malah jadi fondasi. Jadi selanjutnya, ternyata dia masalahnya di sana, nah di situ mungkin akan diperbaiki lagi masalah promosinya ke pasiennya itu ya, kurang lebih yang begitu. Baik, terima kasih Mas Dwi. Nah, berhubung juga dengan waktu, kami coba untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Daniar. Nah, mungkin ada Mbak Elok yang sudah mau menjawab. Kami persilakan Mbak Elok. Terima kasih Pak Tio. Untuk dari Bu Daniar, untuk pertanyaannya, 3 teori tersebut apa bisa diterapkan kepada semua pasien ya? Ini menurut kelompok kami bisa. Untuk teori King ini bisa diterapkan, yang penting adalah dari perawat dan pasien itu ada interaksi untuk pencapaian tujuan. Pencapaian tujuannya itu jelas. Bahkan untuk pasien skizo yang sudah kita contohkan di materi juga bisa diterapkan. Kemudian untuk teori dari Roy itu juga bisa, karena Roy ini adalah untuk meningkatkan respon adaptif dari individu dan menurunkan respon inefektifnya. Jadi untuk pasien yang sehat dan untuk manusia yang sehat dan pasien yang sakit pun juga bisa diterapkan teori Roy. Kemudian untuk Watson juga, ini kan promkes ini untuk mencegah dari semua background yang seperti dijelaskan oleh Bu Hartin dan ditambahkan oleh Pak Dwi tadi, jadi bisa digeneralkan untuk dalam semua kondisi pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Bagaimana Mbak Daniar? Karena mungkin ada gangguan sinyal, dia lewat chat untuk feedbacknya. Oke, kita tunggu sambil tunggu feedbacknya Mbak Daniar. Kita lihat Mbak Dewi ini mau bertanya tapi ya Pak. Silakan langsung saja ya. Soalnya di chatnya belum ada. Baik, terima kasih kepada kelompok. Yang ingin saya tanyakan begini, kan tadi pada teori Imogen-King itu ada disampaikan bahwa pasien memiliki hak untuk tidak menerima pelayanan yang diberikan pada dirinya. Kemudian, tapi pada teori Watson ada itu karatif faktor ya, yang merupakan kombinasi perspektif dan kajian ilmiah. Jadi aspeknya dilihat untuk tidak hanya masalah saat ini, tapi untuk masalah mendatang. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok, bagaimana kiat-kiat dari teman-teman kelompok untuk pasien yang misalnya yang kita sebagai perawat kita tahu teorinya, misalnya pada pasien diabetes mellitus, dari anjuran medis sudah dianjurkan untuk amputasi, tapi keluarga dan pasien tidak mau sama sekali. Kemudian
pada kasus misalnya yang COVID, kita tahu pasien tersebut saturasinya sudah jelek, sudah di bawah 90 dan kita sarankan dibawa ke rumah sakit, tapi dia menolak pelayanan. Menurut kelompok, kiat-kiat yang dikombinasikan antara teori Imogen King sama Watson bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi, luar biasa pertanyaannya, ini lunjep sekali sebenarnya pertanyaannya ya. Bagaimana kiat-kiat atau tanggapan dari perawat khususnya kalau misalnya kita ketemu dengan pasien-pasien yang menolak tindakan, padahal sayang kayak kalau misalnya nggak ditolong, padahal kalau ditolong ini pasiennya bisa selamat, tapi karena keluarga tidak mau dibawa pulang, mungkin kondisinya malah menjadi lebih buruk. Silahkan teman-teman untuk di kelompok 2 yang mungkin memberikan tanggapan. Ini sesuatu yang luar biasa karena ada embel-embel hukumnya sih ya. Nah, silahkan. Mohon izin menjawab. Iya Mbak ini. Oke. Mohon maaf ini saya klarifikasi dulu untuk pertanyaannya, soalnya tadi putus-putus Pak di sini. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali saja pertanyaannya untuk dari Bu Dewi. Jadi bagaimana kiat-kiat kelompok atau perawat terhadap pasien yang di dalam konsepnya King itu kan pasien boleh menolak untuk tidak menerima asuhan keperawatan atau tindakan medis misalnya. Nah, jadi bagaimana kiat-kiatnya? Sebenarnya kalau kita lihat, kita perawat itu kan harapannya bisa menolong semua pasien yang memang punya prognosis bagus, harusnya kita tolong. Nah, sekarang ada pasien-pasien yang menolak karena memang itu haknya. Di dalam King tadi itu dibilang pasien boleh. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Oke. Saya coba menjawab, mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Jadi bagaimana kiat-kiat kita saat menghadapi pasien yang menolak tindakan. Yang pertama, kita sebelum melakukan tindakan itu kita sudah menjelaskan kepada pasien dan keluarga khususnya tentang tindakan yang akan kita lakukan, dampaknya apabila tidak dilakukan, dan apa nanti ketika saat kita lakukan, apakah berhak menolak. Silakan kalau mau menolak, asalkan dari keluarga sudah memahami apa saja nantinya efek yang akan terjadi saat pasien tersebut tidak dilakukan tindakan begitu. Jadi intinya kita menjelaskan saja dulu tentang dampaknya seperti apa, efeknya ketika tidak dilakukan tindakan itu seperti apa. Bahkan ini satu contoh lagi, bukan hanya tindakan, kita kalau misalkan di IGD itu banyak sekali pasien dengan kondisi yang gawat darurat, dia lebih memilih untuk PAPS, pulang atas permintaan sendiri, dikarenakan mungkin tidak ada asuransi atau BPJS sehingga keberatan dalam hal biaya. Nah, apakah hal seperti itu diperbolehkan? Tetap kita perbolehkan, tetapi juga harus menuliskan pernyataan bahwa keluarga itu meminta pasien untuk pulang atas permintaan sendiri, begitu. Jadi tetap harus kita sampaikan, kita edukasi ke keluarganya, begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Izin menambahkan Pak Moderator. Siap. Pak Ismail. Ya, mungkin menambahkan, nanti juga ada teman-teman yang lain menambahkan. Tadi setelah mungkin diberikan penjelasan terkait tentang tindakan yang akan diberikan, dampaknya apa setelah diberikan, itu kemudian kita pendekatannya juga itu dari hati. Jadi kadang-kadang seperti contoh dari tadi Mbak Ain, itu kadang-kadang pasien misalnya di IGD kemudian menolak suatu tindakan ketika misalnya seperti contoh ya, kalau misalnya di IGD menolak pemasangan kateter, tetapi ketika di ruangan kita menjelaskan dari hati KIE dengan baik, itu kadang-kadang pasien dan keluarga juga menerima seperti itu. Jadi kita komunikasi, edukasi pasien itu dengan baik, dengan sopan, kemudian dengan pendekatan melalui hati ke hati, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau itu juga tidak bisa mempengaruhi pasien atau keluarga, kita libatkan orang-orang terdekat atau orang-orang yang berpengaruh. Jadi misalnya pasien tersebut
atau di dalam keluarga tersebut siapa yang berpengaruh di sana. Kita jelaskan sama orang tersebut, nanti kemudian dia yang akan menjelaskan kepada keluarganya sehingga bisa menerima. Ya seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin jika ada kendala terkait tentang biaya atau misalnya tentang apa sama pasien, itu nanti kita fasilitasi. Kalau di rumah sakit kan ada case manager nanti di sana. Kalau misalnya menolak untuk perawatan pasien, di sana ada case manager yang akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi kenapa pasien untuk menolak untuk dirawat. Kalau misalnya di rumah nanti apa kendalanya, kita libatkan orang-orang yang berpengaruh di kampung tersebut. Mungkin seperti itu Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail. Mungkin ada tambahan satu lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya garis bawahi dari jawabannya Pak Ismail sama Mbak Aini itu, jadi pasien tetap diberikan KIE atau edukasi yang semaksimal mungkin, tapi setelah selesai, hasilnya misalnya memang tertingginya itu adalah pasiennya menolak, ya itu hak tertinggi daripada pasien. Jadi pasien itu memang punya hak yang paling tinggi. Jadi semua keputusan memang ada di pasien, termasuk dalam mengambil keputusan. Misalnya tadi dibilang pasiennya amputasi atau tidak. Nah itu tadi Mbak Eni juga menyampaikan yang terakhir adalah surat atau legalitas bahwa pasien ini menolak. Karena misalnya suatu tindakan yang harus diberikan kepada pasien tidak bisa diberikan dengan alasan pasiennya menolak, berarti harus ada legal standingnya supaya tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Baik, terima kasih atas pertanyaan, saran, dan tanggapan teman-teman semuanya yang luar biasa. Saya sudah mencatat ada 8 pertanyaan yang harusnya satu session isinya 3, ternyata sampai 8. Baik, terima kasih teman-teman luar biasa semuanya. Untuk sisa waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi kami kembalikan kepada Bapak pengampu, Pak dosen, Pak Sur, mana posisi Pak Sur? Pak Sur. Nah, cek 1 2. Ya, siapa suaranya sudah masuk. Baik, demikian Pak yang dari rekan-rekan tadi sudah menyampaikan pertanyaan termasuk juga dengan tanggapan-tanggapannya. Kita kembalikan atau kita minta saran dari Pak Sur untuk memberikan mungkin arahan atau mungkin ada hal yang dari kami yang memang masih jauh lah dari jalan yang lurus itu ya. Mohon diluruskan itu ya. Tapi katanya Pak Sur nggak suka jalan yang lurus. Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Sur. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Tio. Pertama plus dulu ya buat kelompok 2 ya. Sudah sangat luar biasa mempresentasikan hasil makalahnya ya. Baik. Dari saya menanggapi dulu ini deh, kontennya dulu, strukturnya, outline-nya daripada penulisan makalahnya. Di situ ada tinjauan pustaka, tinjauan teori ataupun itu pokoknya yang bab 2 itu ada pembahasan gitu ya. Jadi saya tanya dulu, apakah memang ada outline seperti itu ya? Maksudnya dari RPS-nya atau mungkin dari koordinator PJMK-nya Bu Asti atau mungkin Pak Heri ya atau Bu Asti ya. Nah, itu apakah memang ada outline-nya Bapak Ibu? Ada outline-nya Pak. Ada memang ya. Di pembahasan isinya apa? Mungkin seperti itu. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2-nya tentang teori, bab 3-nya pembahasan, terus penutup gitu Pak. Oke. Di pembahasan itu isinya apa sebetulnya di pembahasan itu? Kalau dari yang outline-nya itu nggak ada keterangannya Pak. Nggak ada keterangannya ya. Oke, baik. Karena di saya ini, kalau saya melihatnya ya, antara tinjauan teori dengan pembahasan itu kan kurang lebih sama gitu loh. Jadi apa yang dibahas ya kira-kira ya. Jadi kecuali kalau misalnya bahas kasus gitu ya, kasusnya apa dan sebagainya, fokus pada kasus. Tapi kan ada bagian yang di pembahasan itu yang juga membahas teori juga seperti itu. Jadi agak sedikit ngeblend gitu antara teori sama pembahasan gitu aja sih untuk dari outline-nya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan bagus oleh kelompok ya. Cuma saya ingin menyoroti beberapa pertanyaan saja yang mungkin menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi terkait dengan yang tadi dari Mbak Sandra terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perawat yang image-nya adalah jutek dan sebagainya. Memang sebetulnya kalau ingin merubah image gitu ya. Jadi kita harus merubah kita gitu ya. Yang artinya kita harus bisa memberikan layanan yang baik, kita harus murah senyum dan sebagainya. Yang kalau kita lihat
misalnya di pelayanan, kalau misalnya mungkin kita bisa melihat ke tetangga sebelah gitu ya, misalnya bukan tetangga sebelah, tetangga jauh juga sih, misalnya kayak di institusi-institusi memang yang memberikan pelayanan gitu ya, misalnya kayak entah itu mungkin di saya bilang mungkin di bank gitu ya, yang sebagai seorang customer service dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa melihat itu bahwasanya memang sebuah tampilan yang menarik, kemudian senyum dan sebagainya itu adalah hal yang kalau memberikan jasa itu adalah yang utama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih belum bisa seperti itu, kita masih banyak kerjaan yang mungkin harus difokuskan pada kita fokus pada kerjaan kita yang banyak sehingga pada pasien kita sometimes tidak bisa tersenyum dan sebagainya. Nah, itu kayaknya mungkin kita harus merubah juga apa yang ada di kita gitu. Nah, dan sebetulnya mungkin perlu penelitian juga misalnya kalau ngomong penelitian ya. Sebenarnya sih kenapa sih mungkin ya seberapa besar tanya gitu, misalnya dengan skala rating itu seberapa sering mereka tersenyum, seberapa sering mereka menanyakan kabar pasien dan sebagainya, perawat itu dan sebagainya. Nanti itu mungkin bisa melihat sebetulnya apakah memang persepsi dari masyarakat yang mungkin selama ini ada perawat itu jutek, kemudian judes dan sebagainya itu apakah yang benar sih gitu, persepsi dari masyarakat versus persepsi dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Jadi itu akan bisa membuat ada data yang real sebetulnya apakah memang persepsi itu memang benar adanya atau itu hanya sekedar mitos belaka gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti dari perawat pun juga bisa melihat tuh misalnya kenapa sih misalnya seberapa sering Anda senyum dan sebagainya. Kira-kira jika saat Anda tidak senyum dengan pasien, kira-kira apa alasannya dan sebagainya, kenapa ini kira-kira dan sebagainya. Nanti mungkin ini kan misalnya beban kerja rentengnya sangat atau tidak sama sekali dan sebagainya, bisa dengan rating seperti itu. Kemudian finansial misalnya gajinya cukup apa enggak, apakah itu yang bikin dia menjadi jutek dan sebagainya, tidak murah senyum dan sebagainya, iya atau tidak sama sekali, iya banget atau tidak banget ya gitu, dengan skala Likert-nya kayak gitu. Itu bisa sebagai data mungkin memang kalau misalnya ingin tahu lebih detailnya gitu. Dan mungkin bisa juga kalau misalnya kita sebagai pengguna gitu ya, mungkin melihat apakah memang ada sudah penelitian tentang hal tersebut gitu ya. Jadi menarik memang sebetulnya ya, karena kalau kemarin pun juga saya begitu, saya sempat ke kontrol gitu ya, ke salah satu dokter, kemudian perawatnya itu saya sudah dibilangin sama dokternya, Pak nanti kalau misalnya hanya untuk ambil obat saja dan sebagainya, langsung aja bilang ke perawatnya ambil obat, jadi nggak perlu ketemu saya. Oke dok, siap gitu ya. Terus saya datanglah ke situ, dan itu saya memang agak biasanya kan malam banget dan sebagainya, saya datangnya agak malam, walaupun di antrian nomor 3. Waktu itu begitu saya, Bu ambil obat saja. Lupa kalau ambil obat saja itu datanya jam 7 dengan mukanya yang seperti itu ya. Oh iya, memang benar sih mukanya jutek ya perawat itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu memang itu pengalaman saya pribadi gitu ya. Yang artinya memang itu bisa jadi masyarakat pada umumnya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi mungkin perlu dikaji kenapa sih mereka kok jutek gitu ya. Perlu penelitian lah pokoknya mungkin kalau ngomongin kita pokoknya harus kalau ngomongin data itu tidak hanya sekedar asumsi gitu, jadi harus penelitian gitu ya. Kalau misalnya tidak ada penelitian yang kalau kita tidak mau melakukan penelitian, mungkin ada penelitian yang sudah jadi gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Dwi bahwa kuratif dengan karatif gitu ya. Jadi memang si Watson ini memang konsepnya adalah dia mencantumkan ada karatif gitu ya. Jadi karatif itu adalah lawannya dari kuratif memang. Gitu. Jadi si Gene Watson itu memang ingin memunculkan istilah yang kita adalah merawat, bukan mengobati. Kita bukan cure, tapi care. Gitu ya. Makanya ada istilah kuratif, ada istilah karatif. Punyanya si Gene Watson ini. Dan itu apakah dengan karatif itu tidak memperhatikan aspek-aspek kesehatan pasien yang lain? Tetap kita perhatikan. Karena memang dengan kita melayani pasien dengan pelayanan dengan karatif care-nya itu tadi, ya kita harus melihat semuanya itu. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita abaikan dan sebagainya seperti itu. Kemudian apakah bisa diaplikasikan bersama-sama atau satu-satu pada kasus tertentu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita real pada pelaksanaan yang kita berikan pada pasien itu adalah kombinasi sebetulnya ya. Jadi kita tidak bisa yang namanya pasien A gitu ya, kita fokus pada aku menerapkanlah konsepnya si Roy saja gitu ya, nggak bisa sebetulnya. Dan sebetulnya kalau kita yang kita lakukan selama ini gitu ya, itu mungkin kita baru sadar bahwasanya ternyata begitu kita melakukan ini itu adalah mengambil konsepnya si King ternyata gitu ya, atau mungkin ternyata begitu kita melakukan ini pada pasien itu ternyata itu adalah kita kaji terlebih jauh, ternyata mengadaptasi dari konsep teorinya si Roy misalnya. Sometimes kita tidak sadar gitu. Begitu kita mendalami teorinya, ternyata seperti ini nih, kita selama ini seperti ini, ada dasar teorinya tuh punya siapa dan sebagainya gitu. Karena memang sebetulnya
kita diajarkan gitu ya, kita mulai dari zaman kita SPK, kemudian D3, S1, bahkan S2 ini, kecuali S2 di bahasan ini gitu ya. Tapi di S2 mungkin di bahasan yang lainnya, misalnya kayak sudah misalnya masuk di konsep gadar misalnya, atau mungkin di medical bedah, atau di pematerial di keilmuan yang lainnya dan sebagainya. Itu kita sudah langsung diajarkan landing pada apa nih yang harus dilakukan pada pasien gitu. Dan apa yang kita lakukan harus kita lakukan pada pasien itu sudah dari dasar-dasar teori yang ada, dan itu gabungan-gabungan seperti itu. Gitu, seperti itu. Nah, tapi bisa kalau kita mau melakukan salah satu teori gitu ya, pada satu kasus itu bisa, tapi itu sebuah konsep penelitian gitu. Dan itu biasanya penelitian S3, di mana kalau S3-nya itu nanti di UI ya, itu adalah pengembangan konsep teori itu. Ya, jadi pada kasus tertentu dikembangkan teorinya punya siapa, dan ada model gitu ya, pengaplikasian teorinya siapa pada pasien apa gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi itu adalah berdasarkan teori. Ya, berdasarkan teori, dan itu adalah penelitian. Gitu. Yang artinya itu nanti keluarnya adalah nursing practice teori jadinya gitu. Jadi pengembangan teorinya misalnya seperti punyanya Watson adalah teori grand teori, atau mungkin King ada yang bilang grand, ada yang middle gitu ya bilangnya. Nah, itu diaplikasikan dalam sebuah penelitian yang praktisnya seperti apa. Nah, itu adalah nanti keluarnya adalah nursing practice teori. Nanti misalnya punya Pak Setiono gitu ya. Nanti Pak Setiono bisa jadi seorang teoris misalnya. Nah, tapi itu kalau sudah satu penelitian tidak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah melakukan penelitian, misalnya ada banyak aplikasi dari teori apa dan sebagainya, diberikan pada kasus apa dan sebagainya, mungkin memang begitu banyak penelitian, mungkin jadi seorang teoris juga, misalnya seperti itu, ahli teori juga gitu. Teori aplikasi gitu ya, yang nursing practice teorinya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pada realnya kita sebenarnya adalah melakukan secara bersamaan berbagai macam teori itu, tapi bisa pada kasus tertentu kalau dari perspektif penelitian yang biasanya adalah penelitian S3 gitu. Kemudian gimana nih kalau misalnya tadi menolak dan sebagainya gitu. Ya, menolak itu tetap hak pasien ya, tetap kita harus menghormati hak pasien apapun itu. Tapi kita selaku perawat juga punya kewajiban juga sebagai advokasi gitu ya. Jadi bisa kita tadi sudah sampaikan, kita terangkan kalau misalnya pulang ke rumah nanti efeknya apa dan sebagainya. Mungkin nanti sarannya jika sarannya seperti ini nanti harus bagaimana dan sebagainya. Tetap kita sarankan seperti itu ya. Karena perawat itu adalah orang baik ya. Walaupun ditolak dan sebagainya, tetap kita sarankan nanti kalau di rumah harus kalau misalnya ada apa-apa begini ya Bu ya. Seperti itu harus kita munculkan itu gitu ya. Karena perawat adalah kita adalah orang baik gitu ya. Jadi kita tetap walaupun ditolak tetap kita memberikan arahan nanti harus bagaimana dan sebagainya. Termasuk juga begitu keluar dari rumah sakit pulang paksa tidak ada obat yang diberikan dan sebagainya seperti itu. Dan tidak ada tanggung jawab dari kita jika terjadi apa-apa di rumah. Seperti itu tetap kita berikan edukasi kepada pasien. Tetapi tetap hak untuk menolak itu menjadi hak pasien seperti itu. Itu mungkin dari saya, Pak Setiono. Saya kembali kepada Pak Setiono selaku moderator, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak, luar biasa masukannya. Kebetulan juga waktunya pas ini, jamnya sudah menunjukkan jam 11.20, kalau di NTP jam 12.20, kalau di WIT di Mbak Deko sudah 13.20 ya, tidak siang. Di Arab Pak ya. Iya. Baik, untuk konklusinya, jadi kalau dari semua yang tadi sudah sampaikan semuanya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa intinya adalah perawat itu adalah orang baik, ya. Prinsipnya seperti itu. Mau ditolak, mau dimarahin sama pasien, tetap memberikan feedbacknya dengan senyuman. Harapannya begitu. Sehingga apa yang menjadi pertanyaannya Mbak Sandra tadi jangan sampai terjadi lagi, karena memang tujuan kita ya bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Seperti ada pepatahnya di dunia rumah sakitan itu ya, kita anggap bahwa apabila pasien itu saya, jadi semuanya akan kita kembalikan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ismail. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok 2 untuk presentasi pada hari ini tentang teorinya Imogen King, Calista Roy, dan Jean Watson. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kita sampaikan pada hari ini jadi pembelajaran kita semua dan dicatat sebagai amal ibadah dalam proses thalabul ilmi. Mohon maaf apabila kami dari kelompok 2 ada salah-salah kata atau mungkin ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya bikin absennya ya. Nanti jangan lupa absen di Gapura. Iya, Pak Su. Oke. Terima kasih, Pak Su. Sama-sama. Makasih, Pak. Untuk teman-teman tidak usah log out karena entar lagi Budina langsung masuk. Jam 12 ya? Jam 12 kan? Di Budina masuk jam berapa ya?
Jam 12.20. Maju. Oh, 1 jam lagi. Masih 1 jam. Kita sholat dulu, sholat. Iya. Izin Mohon maaf, dulu ya, kalau gitu. ajukan Nanti kita Bapak